malam hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah untuk di Kau ya Tuhan Yesus. Yang berkati kami ya Tuhan, kami akan beribadah, berkati akan peribadahan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mau jadi dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian Jemaat Mas kita Baptis 12 bait 1 dan Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam Mazmur pujian berbalasan. Terambil dari Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 6. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Nyanyian Jemaat Kita Bakti 12 bait yang kedua. Bukalah hatimu, menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya di malam ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat Tuhan, di mana Engkau sudah menuntun kami. Kami boleh diberi kekuatan dan kesehatan. Kami percaya saudara-saudara kami yang sekalipun dalam masa isolasi mandiri dapat bersama kami melalui Zoom meeting ini ya Tuhan, beribadah bersama kami. Kami percaya kami semua diberkati malam ini dalam keberadaan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saatnya kami akan membaca Alkitab dan perenungan, serta kami juga saling mengisi satu dengan yang lain melalui ibadah keluarga di malam ini. Bimbing kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami mendapat kekuatan dan kami juga diberikan anugerah kemampuan untuk mengerti dalam bimbingan Roh Kudus-Mu melalui percakapan kami di malam ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari Alkitab Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ayat
yang ke-25 yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi Tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam pembahasan tema ibadah kita, melihat tanda akan masa depan. Saudara-saudara, mari kita kembali pada cara Tuhan ketika Tuhan akan menuntun umat Israel mulai dari nenek moyang bangsa Israel. Tolong kita mulai slide pertama. Ya, saudara-saudara, kalau kita kembali kepada dalam konteks bacaan kita, maka kita harus lihat ke belakang. Sampai Yusuf berada di tengah-tengah bangsa Mesir. Kita tahu cara Allah menyelamatkan umat Israel itu melalui satu keluarga. Mulai dari Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub sekarang. Dan salah satu yang dipakai oleh Tuhan adalah Yusuf dari 12 anak Yakub itu. Nah, slide berikutnya. Saudara-saudara, kalau kita kembali belajar dalam kitab Kejadian tadi, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Israel, lalu kemudian mulai dengan janji keselamatan. Ada 2 janji yang Tuhan tetapkan kepada mulai dari Abraham, ya. Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Janji yang pertama adalah keturunan. Dan janji yang kedua adalah penyertaan. Nah, kita masuk pada poin pertama. Janji tentang keturunan. Mari kita bisa lihat slide berikutnya. Saudara-saudara, kita belajar dari kitab Kejadian, maka Abraham dipanggil keluar dari keluarganya tanpa memiliki anak. Atau paling tidak waktu itu Abraham belum punya anak bersama Sarah. Dan janji Tuhan kepada Abraham pada waktu itu adalah kalau kita kembali lagi, bahwa dia akan membawa Abraham keluar, lalu kemudian janji keturunan. Sampai Abraham umur kesekian, sudah lanjut usia, baru Tuhan hadirkan anak satu-satunya, yaitu Ishak. Dan kemudian Tuhan minta lagi supaya dikorbankan. Nah, lalu semua itu dilewati, Ishak mempunyai anak. Nah, anaknya bernama 2 langsung kembar, Yakub dan Esau. Nah, saudara-saudara, dari situlah kita bisa lihat janji keturunan Tuhan melalui Yakub. Saya paparkan di situ ada 12 anak. Kenapa satu tidak harusnya 13? Ada satu perempuan namanya Dina. Dalam konteks Yahudi yang paling diutamakan adalah laki-laki karena sistem patrialistiknya yang sangat kuat. Jadi karena itu dikatakan ada 12 anak Yakub. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda atau Yuda di situ tulis, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebelon, Yusuf, dan Benyamin. Jadi ke-12 anak ini memiliki karakter masing-masing. Dan mereka semua adalah anak Yakub, dan kemudian yang paling disayang oleh Yakub adalah Yusuf.
Itu yang menjadi anak yang sangat disayang. Kita tahu slide berikutnya, yaitu penyertaan. Sekarang kita masuk pada pembelajaran Yusuf. Kalau kita belajar dari bacaan sebelumnya, maka bagaimana Yusuf sangat dibenci oleh saudaranya sendiri. Karena itu tadi, di satu sisi dia disayang oleh bapaknya, paling disayang. Yang kedua, dia punya mimpi menggambarkan bahwa nanti saudara-saudaranya akan menyembah dia. Nah, itu makin membuat dia dibenci, lalu kemudian diupayakan untuk dibunuh, tetapi tidak jadi. Ruben dan Yehuda tidak mau, karena itu dia dijual ke Mesir. Nah, saudara-saudara, yang menarik dari bacaan kita hari ini adalah bahwa Yusuf dijual di tengah-tengah keluarga Potifar pada waktu itu. Nah, kita bisa lihat saudara-saudara bagaimana Yusuf berada di keluarga Potifar. Ya, dia sebagai orang yang dipercayakan untuk mengurus semua, ya, seisi rumah Potifar. Karena kelebihan dia punya kemampuan dalam memanage seluruh yang ada di tengah-tengah kehidupan atau keluarga Potifar. Nah, inilah kelebihan Yusuf ketimbang saudara-saudaranya. Dia punya kemampuan di situ, dia punya talenta di situ. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan berikutnya ternyata dia diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Yang namanya orang kalau sudah cukup dikenal, dipercayakan, ada saja godaan. Nah, ini penyertaan Tuhan. Bahwa di tengah-tengah situasi seperti itu, Yusuf mendapat godaan yang sangat kuat. Yaitu dari istri Potifar. Kita bisa baca itu di dalam kitab Kejadian pasal 39, bagaimana istri Potifar yang sangat tertarik dengan ketampanan Yusuf dan kecerdasan Yusuf. Itu yang menjadi godaan daripada istri Potifar. Karena itu dia berusaha untuk menjatuhkan Yusuf dengan berupaya supaya Yusuf mau tidur dengan dia. Tetapi Yusuf tetap dalam penyertaan Tuhan. Akibatnya apa? Orang kalau setia, kalau tulus dalam bekerja, pasti ada saja orang yang tidak suka. Dan ia dituduh melakukan pelecehan. Nah, ini sesuatu yang sangat menghina Potifar. Jelas dong. Kalau kita mau katakan dia sudah dikasih kerja di situ, tetapi dia melakukan hal yang tidak pantas dan seterusnya. Itu tuduhannya. Akibatnya penjara. Bagaimana situasi Yusuf di penjara? Apakah kemudian Tuhan tidak menyertai dia? Tuhan menyertai dia dengan segala hikmatnya dia yang diberikan kepada Yusuf. Kalau kita membaca pada bacaan sebelumnya dari perikop kita malam ini, maka kita bisa melihat di sana ya bagaimana Yusuf bisa mengartikan mimpi kedua orang yang bekerja atau hamba-hamba di kerajaan Firaun. Mereka bermimpi dan Yusuf bisa menjawab itu semua. Dari situ Tuhan membimbing Yusuf melalui proses yang panjang. Sampai pada akhirnya bacaan kita bisa lihat poin berikutnya. Lihat di slide berikutnya. Nah, saudara-saudara, ini yang dilakukan. Yusuf mendahului saudaranya ke Mesir. Lalu kemudian Yusuf seorang yang setia kepada Allah dan disertai sepanjang perjalanan hidupnya sampai ia bisa menjawab pergumulan Raja Mesir atas mimpinya. Maka Yusuf bisa memberikan interpretasi atas mimpinya itu, bahwa ayat 25 bacaan kita tadi, bahwa mimpi tuanku Raja Firaun dua-duanya sama. Bahwa nanti akan ada kelaparan, ada masa-masa panen dan ada masa kelaparan. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa lihat sosok daripada Yusuf, ya. Ini cara Tuhan
Kita tidak bisa, bagaimana masa depan Yusuf ketika dia berada di tengah saudaranya, lalu kemudian Tuhan mempersiapkan dia, dan Tuhan mendahului semua apa yang akan dihadapi oleh Yusuf dan saudara-saudaranya, bahkan ayahnya, yaitu Yusuf akan dijual ke Mesir. Dan, jadi saya mau katakan begini, ini bukan sebuah kebetulan atau sebuah rekayasa. Lihat cara Yusuf, dia tetap mengikuti semua proses itu. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dapat pekerjaan yang sudah bagus, tetapi dituduh atau difitnah dan sebagainya dengan cara bahwa terjadi pelecehan seksual terhadap istri Potifar, dia harus dipenjara. Dia menikmati semua itu dan dia tidak pernah mengeluh sama Tuhan. Dan ini cara Yusuf yang kemudian kita bisa lihat Tuhan tetap menuntun dia. Berada di penjara berarti ada satu kehinaan, tetapi Tuhan menjawab dia melalui cara Yusuf memberikan penjelasan atas mimpi orang-orang yang bersama dengan dia di penjara pada waktu itu. Nah, ini terkenal ketika ada raja pada waktu itu, Firaun bermimpi, dan kemudian kita bisa lihat akhirnya Yusuf yang dipanggil. Dari sekian banyak orang ahli yang ada di Mesir tidak mampu memberikan interpretasi atas mimpi Firaun. Tetapi Yusuf sanggup. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf selalu menunjukkan kerendahan hatinya. Dia tidak pernah menampilkan diri atau dia tidak pernah mengatakan dia mampu. Tapi dia selalu mengatakan karena Allah yang dia sembah itulah yang membuat dia bisa mampu untuk menafsirkan atau memberikan interpretasi atas mimpi Raja Firaun tadi. Makanya kalau bacaan kita malam ini dikatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Saudara-saudara, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf mengatakan tentang masa depan yang akan dialami oleh Raja Mesir dan juga akan dialami oleh bangsa Mesir dan seluruh dunia atau seluruh umat manusia akan terjadi kelaparan. Dengan mimpi Firaun itu, Allah sedang mempersiapkan Yusuf dan Firaun, dalam hal ini Mesir, untuk menyediakan lumbung padi atau gandum pada waktu itu. Selama 7 tahun mereka panen, 7 tahun mereka akan mengalami kekeringan. Jadi itu sudah disiapkan masa depan Firaun dan juga Mesir, bahkan masa depan Yusuf dengan keluarganya, Tuhan sudah atur sedemikian. Dengan cara Tuhan sendiri. Walaupun cara Tuhan itu tidak masuk akal. Yaitu seperti yang saya utarakan sebelum tadi, Yusuf harus melalui proses yang panjang. Nggak gampang untuk mengikuti langkah Tuhan. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini bacaan kita. Ya, Yusuf menghadap ke Firaun dan memberikan penjelasan. Penafsiran atas mimpinya. Dan dari situlah masa depan Yusuf sudah mulai. Sehingga Raja Mesir tertarik kepada kemampuan Yusuf. Dan Yusuf mulai menapaki menjadi orang kepercayaan Firaun. Dia menguasai semua wilayah. Dia tangan kanannya Firaun, boleh dikatakan. Ini kalau kita mengatakan Yusuf itu tinggal di daerah asing. Dia katakan, tetapi dia bisa dipakai karena tadi ketaatannya kepada Tuhan. Nah, ini yang selalu kita mau katakan, meraih masa depan bukan secara instan, tetapi melalui sebuah proses yang panjang. Nah, semua orang punya dan keinginan masa depan yang baik. Belajar dari Yusuf. Mari kita lanjut ke aplikasinya. Oke, ada 2 hal di sana. Saya pakai dari awal ya, bagaimana
masa depan umat Israel mulai dirintis oleh Tuhan dengan janji Tuhan kepada Abraham, kemudian kepada Ishak, Yakub, lalu kemudian kepada Yusuf. Satu-satunya jawaban kata kunci daripada proses perjalanan Abraham dan keturunannya sampai kepada Yusuf adalah kesetiaan. Yang kedua, kesabaran Yusuf dan kemampuan Yusuf diberikan oleh Tuhan, yaitu kemampuan menafsirkan mimpi. Nah, mari kita lihat. Kata mimpi menurut Alkitab adalah sebuah penglihatan. Jadi bisa pada masa Israel itu, kalau kita baca dari kitab Kejadian, Tuhan datang melalui mimpinya Abraham, melalui mimpinya Yakub, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat itu. Bahwa itu penglihatan ke depan. Mimpi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua pengertian. Sesuatu yang terlihat, berarti sama dengan yang dikatakan oleh Alkitab. Sebuah penglihatan. Atau sebuah angan-angan. Nah, ini yang kalau kita, jadi yang dipakai dalam pembacaan Alkitab kita, mimpi adalah sebuah penglihatan. Atau sesuatu yang terlihat untuk masa depan. Lanjut. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masa depan kita semua berharap masa depan lebih baik dari yang sekarang. Nah, ini kita harus lewati. Kita ada di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Orang semua mengeluh. Oke, ya benar sekali. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mengeluh. Kita tidak bisa ketemu, kita tidak bisa bercakap-cakap, kita tidak bisa kerja. Dibatasi semua dengan PPKM yang sangat ketat. PPKM darurat. Ibadah pun kita harus di rumah. Bagaimana masa depan gereja? Pertanyaannya begitu. Bagaimana masa depan iman kita kalau kita berhadapan bahwa gereja tidak bisa lagi dipakai dan seterusnya? Inilah cara Tuhan untuk mendidik kita di dalam mempersiapkan masa depan kita. Apa yang mau kita lakukan kemudian setelah PPKM darurat ini dibuka? Apakah terus kita berbondong-bondong masuk dan seterusnya? Enggak juga. Karena kita sudah mulai dengan gaya hidup baru, yaitu new normal. Nah, kita harus persiapkan itu. Lihat cara Tuhan mengantar Yusuf melalui proses yang panjang. Ya, dijual, dipenjara. Akhirnya dia berhasil melewati semua itu. Karena apa? Karena kesetiaan, kesabaran. Dan Tuhan selalu melengkapi. Sehingga dia bisa meraih masa depannya itu yang memang Tuhan sudah siapkan. Jadi keberhasilan Yusuf juga karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan sudah merencanakan dan memilih Yusuf dari semua saudaranya dari 12. Dan Yusuf dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel, menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia waktu itu terjadi kelaparan. Semua lari ke Mesir untuk mendapatkan gandum pada waktu itu. Karena Mesir sudah menyimpan 7 tahun panen mereka, dan kemudian mereka bisa berbagi. Sampai situasi orang Mesir pun kelaparan, Yusuf memperhatikan semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak cara Tuhan untuk mengungkapkan apa yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Mari kita lihat apapun masa depan kita, jangan sekali-kali kita mencoba mencari masa depan kita, cari orang pintar, lalu kemudian lihat tangan kita, oh tangan Bapak ini hurufnya M lah gitu, artinya malang, puasa. Waduh, ini bahaya. Karena bukan itu tujuan kita. Kita bukan cari kepada manusia, kepada orang pintar, tetapi bagaimana kita memandang Tuhan yang sudah merancang hidup kita, kita nggak tahu ke depan kita mau jadi apa. Tapi yang Tuhan mau adalah sekarang ini kita lakukan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita diajak untuk terlibat di dalam proses itu, yaitu kesetiaan, kesabaran. Maka Tuhan sesuai dengan talenta karunia kita masing-masing, pasti kita akan bisa meraih masa depan kita dengan baik. Dengan catatan, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Oke ya. Nah, saudara-saudara, itu aplikasinya. Belajar dari Yusuf. Pada bagian terakhir, mari kita lihat. Nah, ini kita mau berdiskusi bersama nanti ya. Ini yang tadi saya katakan, kesetiaan, kejujuran, itu yang menjadi berkat bagi keluarga kita sendiri. Lalu kemudian
Nanti kita bisa lihat bahwa masa depan kita adalah ditentukan dari sekarang kita mengikuti proses dan jalan yang Tuhan kehendaki. Kalau kata Yesus, untuk meraih kerajaan surga, pikulah salibmu. Itu berarti kesetiaan memikul salib, kejujuran kita, dan ikut setia bagaimana Tuhan punya jalan. Dan yang Tuhan mau kita ikuti. Bukan yang kita mau. Kalau yang kita mau itu 1000 macam kemauan. Kalau Tuhan cuma inginkan kepada kita setia, jujur, dan taat pada Tuhan. Jalani semua aturan itu dan kemudian pikul salib. Maka kita semua akan bisa meraih masa depan kita dengan baik. Saudara-saudara ingat, kesuksesan tidak pernah diraih dengan cara instan. Tapi harus diawali dari hal-hal yang sangat kecil, kita ikuti terus sampai Tuhan memberkati kita dan kita menjadi berkat bagi keluarga dan orang banyak. Belajar dari Yusuf. Terakhir, poin. Ini diskusi kita bersama Bapak Ibu. Nanti saya mau lihat siapa yang bisa menjawab. Kita berbagi pengalaman. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan untuk kita berdiskusi nanti dibuka oleh host supaya kita saling memandang. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengetahui masa depan kita? Yang kedua, apa saja persyaratan ketika kita semua ingin mendapatkan masa depan yang lebih baik? Ya, mari host kita lihat, kita buka semua. Oke. Bapak Ibu tinggal angkat tangan begini ya kalau kasih jawab. Nanti host tinggal buka speakernya atau bagaimana. Baik, ada 2 pertanyaan. Bagaimana kita dapat mengetahui masa depan kita? Yang kedua, apa saja yang menjadi persyaratan ketika kita semua ingin mendapatkan masa depan atau meraih masa depan yang lebih baik? Silakan satu demi satu bisa dibuka dan bisa memberikan pengalaman-pengalaman. Jawab nomor 1 atau nomor 2 boleh. Silakan. Saya mau mencatat dulu. Ada Bapak Ibu berbagi pengalaman? Kak Jerry duluan. Mari, siapa yang bisa memberikan masukan? Bisa? Bapak Ibu kita berdiskusi ya, berbagi pengalaman. Oke, kita nggak tahu masa depan kita, tapi bagaimana caranya? Pak Marnoto tuh mau bicara, Pak Marnoto. Ayo, nggak apa-apa. Ya, kita saling mengisi Bapak Ibu ya, nggak usah malu-malu. Kita berbagi. 2 pertanyaan saja. Ada yang bisa mau memberikan? Ya, Pak Tei, silakan. Halo, selamat malam Bapak Ibu, Pak Pendeta semua. Selamat malam semua. Kalau pertanyaannya itu Yang mana nih? Nomor 1, nomor 2? itu Pak nomor 1. Nomor 1. Kalau menurut saya tidak seorang pun tahu akan masa depannya. Oke. Kalau berbagi pengalaman dalam waktu 3 bulan ini teman saya dimuliakan, ya kan? Sedang ngobrol 2 hari yang lalu, besok tiba-tiba ada berita sudah dimuliakan. Siapa mau tahu? Padahal beberapa teman masih mempunyai rencana masa depan dengan saya salah satunya. Tapi siapa mau tahu dia harus dimuliakan, dipanggil kembali kepada Sang Khalik. Jadi menurut saya tidak ada satupun yang tahu masa depan kita. Oleh karena itu, kalau kita mau tahu, ya ada yang tahu. Bagaimana caranya? Ya kalau menurut saya pribadi, tetap seperti Yusuf. Dalam segala pergumulan, dia dibuang oleh saudaranya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan, sehingga tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari, dia bisa menjadi asisten atau wakil atau orang yang dipercayakan oleh Firaun. Jadi menurut saya
integriti atau setia kepada Tuhan akan membawa masa depan kita ke depan. Walaupun di tengah perjalanan, orang yang setia, orang yang jujur, pasti ada hal-hal yang mendapat cobaan. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan terjerumus seperti istrinya Potifar, ya. Gitu. Dia ganggu Yusuf, tapi istrinya Potifar juga pernah ganggu Pak Greni Silahoy, tapi Pak Greni memang dia kuat saat itu, jadi jadi Oke, baik, terima kasih. ya, kira-kira itu Pak buat nomor 1. Silakan yang lain. Oke, yang lain bisa nambah ya. Terima kasih Pak Teis. Jadi pada prinsipnya nggak ada satupun yang ketahui masa depan mereka. Ya. Jadi kita ke depan itu mau jadi apa? Nah, ini tergantung bagaimana kita melakukan yang sekarang ini. Baik, kita nggak tahu mati hidupnya seseorang. Cuma pendekatan kita kepada Tuhan mungkin seperti itu. Ada yang lain bisa menambahkan nomor 1 ataupun yang langsung nomor 2? Mari. Ada lagi Bapak Ibu? Kak Maca Tarigan, Pak. Oh, Kak Maca, boleh. Nanti habis itu Pak Alfa ya. Ya. Jadi Saudari Maca dulu, silakan. Ada bila dimunculkan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Iya. Kalau untuk saya pribadi, ketika ditanyakan bagaimana kita dapat mengetahui masa depan kita, secara pengalaman pribadi, yang saya rasakan hingga saat ini adalah peka terhadap sekeliling saya. Maksudnya peka di sini adalah menyadari secara utuh tentang apa yang sedang terjadi. Misalnya, sebelum saya pada akhirnya tahu saya mau masuk kuliah ke pendeta saja, menurut saya harus banyak sekali peka terhadap lingkungan saya. Bagaimana saya mulai bergaul, saya mulai menyukai suatu hal. Karena terkadang apa yang menurut kita menjadi suatu kesukaan pun ternyata belum tentu itu menjadi apa yang masa depan buat kita. Jadi kalau secara pribadi saya merasa bahwa oke, memang kesukaan itu belum tentu menjadi masa depan saya, tetapi kalau saya bisa menyadari itu secara utuh, saya bisa lebih peka, maka saya akan tahu. Kalau misalnya mau tanya pekanya itu seperti apa adalah ketika saya mau bisa komunikasi dengan Tuhan, konsul ke sana kemari tentang arti sebuah pelayanan, di situ baru saya tahu, oh pelayanan itu seperti ini. Makanya bisa dibilang emang belum tentu ketika saya lulus pun, setelah saya praktek ini pun saya akan menjadi pendeta atau tidak. Tapi paling tidak saya bisa peka dulu terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Lalu yang kedua, apa saja yang menjadi persyaratan ketika kita semua ingin mendapatkan masa depan yang lebih baik. Yang pasti yang saya rasakan adalah ketika saya mau berkomunikasi dengan Tuhan, ketika saya mau mendekatkan diri dan transparan sama Tuhan gitu, tidak hanya transparan terhadap keluarga saya, terhadap orang-orang terdekat, tetapi ketika saya benar-benar mau, Tuhan ini loh aku seperti ini, aku sedang tidak bisa apa-apa, tapi kita tetap mau setia seperti Yusuf, tetap ya apapun yang terjadi kita harus lurus gitu, harus tetap mau setia sama Tuhan. Emang benar, ketika semakin kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mau berjalan terus dengan apa yang Tuhan mau, banyak sekali rintangan. Bahkan sampai merasa bahwa Tuhan cukup lelah, capek, tapi ada gitu jalannya yang kadang-kadang tak terduga. Bahkan sampai saat ini pun saya masih tiba-tiba harus mendengar kabar, oh wisuda nggak akan jadi, oh wisuda tahun ini bahkan yang untuk bulan Juli ditiadakan. Itu bikin saya hancur karena merasa saya berusaha mati-matian untuk lulus tepat waktu, begini-begini, tapi apa yang boleh terjadi gitu kan. Tapi ya kembali lagi memang akan ada hal yang indah gitu. Mungkin saat ini memang harus berpikir secara positif. Oh, Tuhan mau aku lebih setia. Oh, Tuhan mau aku untuk lebih sabar. Tuhan mau untuk aku lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Mungkin kira-kira begitu, Pak. Semuanya. Baik. Terima kasih, Maca. Kita ke Pak Alfa. Mungkin tadi sudah angkat tangan. Mari. Pak Alfa. Ya, silakan. Suaranya belum dinyalain, mungkin Pak
Bu Mic-nya, Nancy Pak. sama Mic-nya, Pak. Pak. Ya, silakan. Shalom Bapak Pendeta dan saudara-saudaraku seiman. Tentang masa depan yang ingin saya sampaikan. Masa depan di dalam kehidupan manusia itu ada dua hal. Karena masa depan itu satu misteri. Misteri yang kata misteri adalah yang sesuatu yang masih sulit untuk diduga, tetapi masa depan bisa dirangkai, bisa direncanakan. Jadi secara ilmiahnya masa depan itu bisa direncanakan, bisa ditargetkan di dalam kehidupan masing-masing individu. Kemudian untuk merealisasikan atau untuk memperkuat daripada gambaran masa depan itu tentu didasari dengan kita sebagai orang Kristen tentu dengan iman percaya kepada Tuhan, yaitu landasan kerohanian. Kembali kepada pembahasan tadi bahwa seperti Yusuf, dia gelap untuk menatap ke depan karena begitu berat cobaan-cobaan yang harus dilalui. Tetapi dengan kesetiaan dan kejujuran, ternyata Tuhan membukakan jalan. Tapi kalau dikaitkan dengan rencana, tentunya dia tidak ada rencana yang konkret karena sebagai budak belian yang dijual. Jadi gelap lah kalau secara kemanusiaan itu untuk menjadi pejabat penting, untuk menjadi orang hebat, karena diawali dengan banyak penderitaan. Tapi kembali jadi peran Tuhan di sini menjadi lebih menonjol. Kita boleh beracara, kita boleh berencana, menyusun target-target di dalam kehidupan kita, tapi terakhir nanti akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jalan mana yang terbaik untuk kita, waktunya kapan, seperti yang kita alami. Saya sudah lansia, jadi mungkin bisa ngomong lebih banyak kalau berbagi pengalaman. Kira-kira begitu, bahwa masa depan adalah misteri, tetapi kita boleh merangkai masa depan bersama Tuhan. Kira-kira begitu. Baik. Makasih. Makasih Pak Alfa. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Kita masih minta 2 orang lagi supaya kita bisa yang tadi mungkin ada yang menjawab nomor 2, bisa 2 orang lagi kasih kesempatan kita simpulkan bersama. Masa depan insya Allah gue bisa gitu. Mari, ada. Keluarga Pasimbolon, Pak. Oke, keluarga Pasimbolon, mari. Saya di sini. Silakan, ada keluarga Pasimbolon. Ya. Dibuka mic-nya, dihidupkan. Mungkin belum kedengaran. Ya, sudah. Oke, silakan. Pak, silakan. Opung. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk saudara-saudara seiman, terlebih untuk para hamba-hamba Tuhan. Semuanya apa yang ada di dalam kehidupan manusia, sejak kecil sampai dengan tua pun, titik tolaknya adalah masa depan itu bertitik tolak daripada pengharapan. Setiap orang harus punya pengharapan. Nah, pengharapan terhadap siapa? Kalau selama berpengharapan total terhadap manusia, maka dengan pasti tidak akan luput dari suatu masalah. Saya pengalaman saya pertama, saya mengharapkan bahwa kehidupan saya akan baik dengan pekerjaan yang saya terima. Ternyata suatu saat dipindah. Nah, karena dipindah, ada perubahan di dalam pemikiran. Karena kita hanya mengharapkan kepada manusia, apalagi di kantor, perubahan itu membuat gelisah. Pengharapan ini semula kita mengharapkan manusia bahwa kehidupan kita ke depan akan baik, buyar.
disinilah saya kembali waktu itu Rahasia. fokus kepada Tuhan. Rahasia. Sebab saya kembali kepada Tuhan dan mengingat apa yang tertulis di dalam surat CD saya. Perlu saya kasih tahu bahwa di HKBP, saya dulu HKBP, setiap surat CD itu ada suatu ayat firman Tuhan yang dicantumkan di situ, yang dipilih oleh pendeta melalui doa. Nah, saya teringat dan saya buka kembali itu CD saya. Tenang Opung aduh terharu jadinya kita. Ini Opung punya pengalaman hidup ya. Ya. Jadi ayat-ayat yang di dalam CD saya itu 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memeliharamu. Saya lihat, saya kembali, selama ini saya hanya mengharapkan manusia. Itulah kembali saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ternyata di balik itu, apa yang saya khawatirkan, perpindahan saya itu malah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Karena kekhawatiran saya dengan dipindah-pindah, anak-anak saya ini tidak akan mungkin saya sekolahkan kuliah lagi. Nah, ternyata rencana Tuhan untuk saya lebih baik lagi. Anak-anak saya bisa saya sekolahkan walaupun saya dipindah-pindah. Dan ternyata lebih baik. Itulah intinya bahwa pengharapan itu memang harus benar-benar kepada Tuhan, tidak boleh hanya kepada manusia, sepintar apapun kita. Dan itulah ayat Tuhan buat saya sampai sekarang, itu yang saya pegang. Amin. Terima kasih. Ya, satu orang lagi saya kasih kesempatan, mungkin dari suara ibu-ibu. Suara perempuan ada? Pak Jeridian udah angkat tangan. Oke, silakan Pak Jeridian. Bapak-bapak, Eke yang terakhir. Monggo. Baik, saya coba mencerna mengenai tadi yang bagaimana kita dapat mengetahui masa depan kita. Kalau masa depan memang tidak ada, kalau pendapat saya masa depan tidak ada yang tahu. Tapi kalau saat sekarang, masa depan itu adalah cita-cita. Beda dengan Yusuf dulu. Dia tidak mengetahui ketika dia dibuang, dia sama saudara-saudaranya, dan sampai dia pun di penjara dan keluar dari penjara. Dia sendiri seorang peramal dalam mimpi, tapi saya nggak pernah baca dekat mimpinya dia ketika sampai dia ke penjara sampai ke Firaun. Nah, kalau saya coba terjemahkan dengan saat sekarang, mungkin anak-anak sekarang, anak ini masa depan adalah cita-cita. Apa yang dicita-citakan terlebih dalam karir. Dalam karir entah dia mau menjadi pendeta, mau menjadi teknisi, mau menjadi apa, dengan bidangnya yang dicita-citakan. Dan terkadang kalau kondisi saat sekarang, dalam perjalanan dia menuju masa depan yang dicita-citakan, biasanya banyak gangguan. Banyak gangguan dia taruh dalam hal pendidikan. Mungkin banyak pun di antara kita yang background pendidikannya apa, tapi jadinya apa, itulah yang tidak tahu. Pada waktu dulunya saya mau jadi ini, mau bangun ini, mau apa, tapi kesananya tidak tahu. Jadi masa depan saya bilang itu cita-cita yang saat ini. Tapi bagaimana menyikapi dalam masa depan, yaitu perlu keseriusan untuk mencapainya. Saya juga ada penyerahan kayak sekarang lah mungkin anak saya. Terus terang saya kesaksian anak saya yang saya tidak nilai tidak, anak saya bukan terlalu pintar juga, tidak juga, tapi yang saya inginkan saat itu beliau masuk SMP, anak saya ini masuk negeri, SMP, SMA masuk negeri, itu tercapai semua. Yang secara logika maaf mungkin dari nilai tidak akan tercapai. Tapi begitu sampai sekarang pun ketika keterima kuliah, keterima juga di negeri. Padahal boleh dibilang anak saya secara di kelas saya mengikuti anak saya ini rankingnya tidak bagus-bagus sekali, mungkin dari 33 murid 30.
dia ranking ke-30 Pak Ben. Dari SMP, SMA karena saya terus yang mengambil rapot dan saya terus berhadapan guru. Mulai dari SMP, guru yang saat itu saya lihat, aduh, sudah siap-siap masuk sekolah swasta. Ketika masuk ke SMA negeri, di perjalanan kita dipanggil ya, ternyata dari 10 orang yang dipanggil, kalau 30 itu saya berhitung matematis 33 murid. Anak saya kalau sudah 10 yang disampaikan, silakan Pak, siap-siap cari swasta, silakan Bu cari swasta. Berarti anak saya ini rankingnya udah mulai mengecil. Benar, ternyata kita dipanggil ya tidak ada keluhan atau nasihat guru untuk cari negeri. Nah itulah, jadi apa yang kita harapkan ya kita tekuni dalam doa, dan mungkin dengan nasihat ya kita hanya memagari, anak di luar sana kita tidak tahu. Tapi cuma kekuatan kita memang doa. Memagari masa depan anak ke arah yang sekarang ya puji Tuhan sekarang pun keterima negeri saya tidak tahu ke depannya juga kayak bagaimana apa yang diambil. Dan kedua, apa yang menjadi persyaratan ketika kita semua ingin mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kalau saya lihat di sini yang lebih baik ukurannya, ya mungkin sekarang banyak yang berlari ke materi ya Pak. Untuk orang kacamata manusiawi. Tapi belum tentu yang saya lihat yang mungkin yang naik mercy, naik apa belum tentu. Tidak punya, kita juga banyak lihat orang-orang ini bunuh diri. Jadi ya masa depan tuh bukan materi, tapi sukacita dan kebahagiaan. Jangan syarat kita selalu mensyukuri apa yang kita dapat hari per hari dalam keluarga. Itu aja pendapat saya. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, bisa saya simpulkan bersama. Memang kalau belajar dari Yusuf, tidak ada masa depan yang kita raih secara instan. Memang jalan yang Tuhan sudah siapkan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang. Kadang-kadang kalau ketika kita masukkan bingkai kita sendiri kepada bingkai Tuhan, maka itu akan terjadi perbedaan besar. Mau tidak mau kita yang harus menyesuaikan dengan cara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu yang sekarang kita jalani. Yusuf, dia mengikuti semua cara Tuhan. Dia dibuang oleh saudaranya, dia dibawa di dalam penjara, dia tidak pernah nih. Tapi dia ikuti semua. Tapi proses yang dia ikuti itu tetap dia landasi dengan fondasi yang kuat, yaitu kesetiaan pada Tuhan. Nah, kalimat ini tadi dikatakan memang kita semua setuju. Saya mengambil sebuah kesimpulan, masa depan seseorang tidak ada satu orang pun yang dapat ketahui. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Kita, keluarga kita, anak kita mau jadi apa, Tuhan yang tahu. Nah, karena itu dalam konteks bacaan kita malam hari ini, sebagaimana tema besar kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berangkat dari tema kita bersama tadi. Ya. Tema kita mengatakan melihat tanda akan masa depan kita, apa yang akan kita raih. Dimulai dari diri kita. Lalu kemudian kedekatan kita dengan Tuhan. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan semua harapan, lalu kemudian doa, apalagi tadi orang tua kita, Pak Simbolon sudah menyampaikan, serahkan segala kekuatanmu pada Tuhan. Ya, semua jalan sedang tidak sesuai yang kita inginkan. Karena itu kita khawatir. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita juga khawatir. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Saudari Maca, ya kita mau ditunda, saya punya ini, dan sebagainya. Ada kekhawatiran, tetapi mari kita serahkan pada Tuhan. Kata kuncinya seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan selalu mempersiapkan masa depan buat setiap orang, pasti baik. Cuma bagaimana kita akan mengikuti jalan Tuhan untuk meraih masa depan kita yang lebih baik lagi. Yaitu mengikutilah jalan Tuhan. Supaya kita bisa tahu, walaupun jalan itu sangat berat, tetapi Tuhan pasti akan membuka berkat itu pada akhirnya. Segala sesuatunya Tuhan pasti membuat indah pada waktunya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini mengajak kita semua untuk kita memang tidak tahu masa depan kita, anak-anak kita, tapi kita punya Tuhan yang sudah siapkan masa depan. Untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita semua, tapi dengan cara Tuhan mau kita setia dan berpengharapan padanya. Menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu malam hari ini. Amin. Kita puji Tuhan, kita bakti 208 bait 1. Kita satu di dalam doa, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami boleh berdiskusi dengan jemaat-Mu, berbagi pengalaman, bagaimana kami meraih masa depan. Kami tidak tahu bagaimana masa depan kami, tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Namun jalan menuju meraih masa depan yang baik itu, kami harus setia pada apa yang Tuhan sedang siapkan. Sekalipun jalan yang harus kami lalui penuh dengan berbagai macam tantangan. Dan kami pasti yakin dan percaya Tuhan akan membuat semuanya pasti indah pada waktunya. Karena itu yang Kau mau cuma satu dari diri kami adalah kesetiaan untuk kami berjalan pada jalan Tuhan. Di malam hari ini kami berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan berkati jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 5. Jemaat Tuhan tiap keluarga, tiap pribadi, jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, para janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa jemaat Tuhan yang sakit dalam kelemahan tubuh, yang dalam tahapan isolasi mandiri. Tuhan Yesus kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Di malam hari ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Triwibowo, anak dari Ibu Esther yang saat ini terbaring di rumah sakit dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami berdoa juga untuk Ibu Heni Manopo, juga dalam keadaan tubuh yang lemah, sekarang dirawat di rumah sakit di Bintaro. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit, Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu, melalui pengobatan, perawatan medis dalam kondisi tubuh, dalam masa isolasi, karena positif COVID, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan meninggalkan mereka, Engkau selalu datang dan memberikan kuasa-Mu yang ajaib melalui pelayanan-pelayanan rumah sakit maupun juga tenaga medis sehingga berangsur-angsur
saudara-saudara kami ini boleh merasakan kekuatan mereka kembali pulih. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini isolasi mandiri. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta emeritus. Dalam hal ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Yaan yang juga dalam kondisi tubuh yang lemah. Tuhan juga berkati dalam keberadaannya. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Margaret Dor Elialu bersama dengan anak kekasih Regi. Kami menyerahkan dalam masa isolasi mandirinya. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, para pendeta GPIB yang dalam keadaan pergumulan dan juga karena masa-masa isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit. Tak lupa kami berdoa juga untuk keluarga hamba-Mu yang Tuhan sudah panggil dalam kemuliaan, Bapak Pendeta Emeritus Raden Huta Barat. Tuhan, Engkau hibur keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau senantiasa memberkati akan keluarga besar Huta Barat, ini mana Engkau sudah panggil dalam kemuliaan-Mu ya Bapa di sorga. Hamba-Mu almarhum Bapak Pendeta Emeritus Raden Huta Barat. Kami menyerahkan dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, di tengah-tengah jemaat GPIB Sejahtera juga dalam suasana yang masih dalam duka cita yang mendalam. Dalam hal ini keluarga Bapak dan Ibu, Bapak Marvel dan Ibu Raras, di mana Tuhan sudah panggil orang tua tercinta mertua yang kami sebut dengan hormat, almarhum Bapak Widyo Sunarto. Kami percaya Tuhan tetap menjadi penghibur bagi Ibu Raras sekeluarga bersama dengan Pak Marvel. Tuhan tetap memberkati dalam keberadaan mereka, sehingga mereka juga tetap dalam penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak kekasih yang sudah boleh merasakan pemulihan. Valerie, Tuhan berkati di dalam tanggung jawabnya, pekerjaannya, biarlah ia juga kembali beraktivitas sebagai tim medis yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu. Semua saudara-saudara kami, jemaat GPIB Sejahtera diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami para presbiter yang bertugas. Kami berdoa untuk tim multimedia. Kami berdoa juga untuk pemandu lagu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di rumah beribadah bersama kami pada malam ini. Kami semua mendapatkan kekuatan melalui firman-Mu di tengah-tengah situasi saat seperti sekarang ini. Kami percaya Tuhan tetap menjaga kami dan memberkati langkah hidup kami semua dengan tuntunan kasih sayang Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami sudah Tuhan siapkan dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik dan terindah. Di dalam pandangan Tuhan kan kami tinggal melangkah mengikuti jalan yang Tuhan mau, yaitu jalan salib yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau malam ini semua kami akan beristirahat, Tuhan bungkus kami sehingga kami dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk kami kembali beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami, ucapan syukur kami di malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tawari pasal 29 ayat yang ke-14 yang menyatakan, tetapi siapakah aku dan apakah umatku supaya kami dapat memberikannya dengan sukarela seperti ini? Sebab segala sesuatu berasal daripadamu, dan daripadamulah kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian jemaat dari Gita Bakti 85, bait 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan di malam hari ini. Kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Terimalah Bapa, jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi persembahan yang harum bagimu ya Tuhan, untuk pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih Tuhan yang adalah persembahan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat. Yang pertama, dalam rangka HUT Pelkat PKB GPIB Sejahtera dan Pelkat PA, Sejahtera akan berkolaborasi dengan Pelkat PKB Sejahtera dalam melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimohon kehadiran anak-anak layan tersebut. Yang kedua, ibadah hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 jam 10.00 akan disiarkan melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera. Mohon perhatian warga jemaat. Sekian warta jemaat di malam hari ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita semua untuk tetap mengandalkan Tuhan karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Percayalah
Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan terindah dalam hidup kita. Kita akan mengikuti langkah Tuhan dan jalan Tuhan sehingga kita bisa meraih masa depan kita, dan Tuhan pasti membuat semuanya indah pada waktunya. Kita memuliakan Tuhan dari Gita Bakti 214, baiknya yang pertama, tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Pak, belum di... Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus akan memberkati dan melindungi saudara sekalian dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tolong dibuka semua karena mau difoto. Jangan ada yang di kameranya, jangan ditutup. Semuanya dinyalakan kameranya karena akan difoto. Bagaimana, Jessica, sudah siap? Ya, kita akan bersama-sama. Semuanya sudah siap foto. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih. Selamat malam semua. Mulai bukalah, mulai berbicara, kita saling bersautan. Selamat Mari, malam speaker. semuanya. Selamat malam. Sehat-sehat ya semua.